Berikutnya juga adalah supaya hanya selesai daripada materi yang kepada beliau dua. Materi yang kedua adalah ada sehubungan, ada di sebahagian daerah di Aceh melakukan zikir atau selawat adalah Nabi pada acara Maulid Nabi dengan cara menggoyang-goyang badan sambil memukul pelepah pisang atau pipah. Bagaimana hukum? Ini juga seiring dengan puatra yang kanan dijawab oleh beliau. Mohon Abi di Peluh Gading menyelesaikan dua adalah poin sebagai pemateri. Pertama-tama menyangkut dengan gerakan tubuh, goyang, lingi ya, yang ulun pahami setelah ulun baca nas-nas kitab ya, gerakan lingi itu terbagi kepada layer. Yang pertama lingi rakas yang dikerjakan oleh arbabul ahwal daripada ketiadaan ikhtiar dan gerakan yang terjadi karena khalqah tabiat nyan gerakannya falaisa biharamen wala makruhin haram hana makruh pitan asai kagem meratib megrak geroy ulebeu megrak geroy badan mecut tanpa ikhtiar. Demikian juga gerakan arbabul ahwal dikala hanali gede nyan kan gerakan ikhtiar maka tiada ia dengan haram, bukan ia makruh. Yang kedua, gerakan yang digerakkan berirama muwadan sesuai dengan wadan irama bacaan, nyanyian, kasidah atau dikir-dikir dengan ketiadaan takasur, tidak ada tasanen, dengan hana takasur, maka getulih di dalam Bughyatul Mustarsyidin yang geiktimat oleh Ibnu Hajar bahwa sesungguhnya hukum makruh. Kemudian getulih di dalam Kafurya berkata Imam Rafi'i, dianya makruh itulah yang muktamad di dalam madhab Gedayawa, karena ianya semata-mata bergerak dengan tetap pada tempat duduk andai jidua, tetap pada tempat jidam andai jidam, hanya terjadinya melingi uwi atau unen, uku atau ulikut yang muwadan sesuai dengan irama nyanyian atau irama dikir yang mereka itu berdikir. Kemudian yang kelih, rakas yang ada padanya itu takasur, tasanon atau bahasa lain takanos, maka disebut di dalam kafur'a haramun mutlakan, haramun mutlakan. Nah, kemudian apabila orang yang lingik bak getanyawa, lingik gatnyan hana muminah dari tempat duduknya, andai gedam hana muminah dari tempat berdirinya,
tetapi lingik ganyan berirama menurut irama nyanyiannya, menurut irama ya bacaannya ya nyan hukum ji makruh. Kemudian setelah hukum dasarnya makruh, di dalam kitab fikih banyak kitab fikih menulis ya mengekalkan diri idamah di atas rakas yang hana takasur dan hana taksanon ya, bak sebagian kitab idamah ketulis, bak sebagian kitab menulis iksar memperbanyakkan akan rakas, bak sebagian kitab menulis mengulang-ulang mengerjakannya bagi orang yang hana layak dengan rakas tersebut sekali melakukan merusakkan akan marwahnya. Bagi orang yang layak melakukannya berulang-ulang kali melakukan bisa merusakkan akan marwahnya. Kemudian dari sekira-kira mengulang-ulang puput lingiknya, kalaupun hana rakas, kalaupun hana takasur, kalaupun hana tasanon, tetapi mengulang-ulang dan memperbanyak melakukannya dapat menggugurkan, merusakkan akan marwah. Dari sekira-kira merusakkan marwahnya timo leboh kaul yang pertama ya, hukum merusakkan melakukan perbuatan yang dapat merusakkan marwah hukum ji haram mutlak. Pendapat yang kedua melakukan perbuatan yang dapat merusakkan akan marwah makruh mutlakan. Pendapat yang kelih tafsil, pendapat yang kelih dan yang getarjeh oleh sebagian ulama tafsil, apabila telah takluk dengan orang tersebut oleh syahadah, telah pernah menanggung bagi syahadah, maka hukum ji haram. Apabila tidak, maka patutlah hukumnya makruh. Maka hadirin menurut ulun tuan, dari sekira-kira linginya yang muirama lagi pembuat jinau, andai hana terjadinya takasur dan tasanen atau takhanus, dari sekira-kira merusakkan akan marwah, kalaupun dari sekira-kira draw rakasnya, draw lingiknya hukum jih makruh, tapi dari sekira-kira merusakkan marwah, dari sekira-kira itu hukumnya haram. Dan harapan masyarakat cit ketanyo daya pakai kesaksi nikah teo, pakai kesaksi macam saksi dum teo, menyotanyo di daya hanjet pakai hantar demeureung le untuk kesaksi, maka patut tanyo sebagai orang pilihan masyarakat, patut menurut ulun tuan, lingiknya bek tapubut, walau dari sekira-kira drolingnya yang hana terjadi takasur, dari sekira-kira drawajih makruh, tapi memperbanyakkannya, mengulang-ulangkannya, bahasa kita lain idamah di atasnya, dapat merusakkan akan marwah. Bubut-bubut yang gadah marwah
lebo pendapat, tabo pendapat mutlak haram, tabo pendapat mutlak makruh, tabo pendapat tafsir menyongon urangnya takluk syahadah telah menanggung syahadah, maka melakukan buat yang merusakkan marwah hukum ji haram, maka patut hat bek tapubut, bek tapubut kalaupun jut, kalaupun kanjut hana haram. Nah, karena makruh kanjut, makruh gedam, makruh kan giu mai tanyo biasa makruh takalan hana dosa, padahal kemana makruh itu gedam, maka dari sekira-kira drawaji kalaupun hana troh bak tingkat haram, tapi dari sekira-kira menjaga daripada perbuatan yang merusakkan marwah, lebih patut tanya dong di atas pendapat haram dan bek tapubut. Yang kedua menyangkut dengan peh situ ya, peh kipah. Hadirin, di dalam kitab Hawi Kabir Imam Mawardi menyebutkan bahwa alat yang dipakai yang padanya itu punya irama yang dapat menggemarkan akan hati ya, terbagi kepada leh. Pertama, hukum ji mubah. Yang mubah yaitu yang keluar daripada alat lahwen yang dipakai dengan maksud indar, menakutkan akan musuh, seperti gendang perang, menakutkan akan orang, seperti buk, seperti menyobak tanyo bergu yang iup leurung letbui kadang, atau alat itu dipakai untuk petaho orang memberitahu kepada orang lagi mesir bana yang dipek wate pernikahan, ipetaho orang untuk menyampaikan, mempromosikan perkawinannya, sehingga diketahui oleh orang antara dua hambanya telah terjadi pernikahan yang sah, yang mubah. Kemudian yang kedua yang makruh, yaitu alat yang pada droji hana irama yang sangat menggoda, tetapi andai metaho dengan nyanyian, metaho dengan ya zikir, maka akan lahir daripadanya irama yang dapat memberikan semangat, menggembirakan akan hati. Yang lagenyo hukum ji makruh apabila metaho dengan nyanyian. Apabila mutulih di dalam Hawi Kabir hana makruh, karena ba'drawaji hana irama yang dapat memberikan semangat kegembiraan yang kuat. Yang kedua alat lawen yang hukum jiharium lagi misu seruling, lagi misu bolong gitar, piano dan lainnya, yang pada alat tersebut andai pun tidak ada nyanyian, pada alatnya ada irama yang menggoda, ada irama bakji yang dapat memberikan kegembiraan hati bagi orang yang mendengarnya. Menyatakan dari penjelasan tersebut yang di dalam Hawi Kabir, lung buka padum boh ya, peh kipah yang jipeh berirama, padahal hana nyanyian, padahal hana dikir, padahal hana nyanyian, hana tepupi, tapi
hanya kipahnya, kipah itu yang dipeh melahirkan irama tersendiri yang dapat memberikan kesenangan gairah bagi orang yang mendengarnya. Dari sekira-kiranya lebih condong kepada harium anjir laboh. Kemudian yang kedua, di dalam Bujairimi Iqna, demikian juga di dalam kitab Az-Zawajir, Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan haram sanjun yang dinamakan akan dia sifakaten. Sifakatennya dua boh ya, piring yang terbuat daripada tembaga. Nah, terbuat daripada tembaga. Ipedua metindeh apabila takok yang red atuh mupeh antara yuk dan atuh moji mesutu lahirlah irama piringan yang terbuat daripada tembaga atau kuningan. Nyan piringannya metulih dalam kitab Bujairimi Iqna dan di dalam kitab Az-Zawajir Ibnu Hajar Al-Haytami harum. Kemudian getamahlam seumpamaji katian dua boh talam yang ditindih kalaupun kan terbuat dari tembaga, kalaupun dari tem, dua buah pingan pring ya bahasa teo itindih. Kemudian ahwate takok mukok yang rayup dan ratu lahirlah daripadanya suara yang berirama menurut ipeh. Kemudian getamah beotu seumpamanya khasbatan dua krek kaya yang dipegat di atas bentuk demikian, yang antara satu dengan yang lainnya ahwate takok jimukok duai, maka lahirlah suara yang berirama yang dapat menggairahkan si pendengar. Maka takalan bentuk situ yang dipegat dua lepih paling dit kadang le lepih yang ahwate jipeh pu ba'alu atau bak palut atau bak pa mupeh antara on pertama dengan on kedua, on keduanya dengan on kedua. Maka dari sekira-kira alat lebih dekat kepada alat lebih serupa dengan alat yang diharamkan, maka menurut ulun tuan, menurut yang lun paham daripada ibarat Hawi Kabir Imam Mawardi, dan menurut yang lun paham daripada kitab Zawajir Ibnu Hajar Al-Haytami, dan menurut yang lun paham di dalam Bujairimi Iqna, menggunakan alat tersebut hukumnya haram. Kemudian andai tapuruh di dalam kelompok yang kedua yang dinyatakan makruh karena ba'droji tidak ada begitu bagus iramanya, tapi barona irama yang menggoda dikala tapesaho dengan nyajian atau dikir, maka andainya tapuruh di dalam but yang makruh mengekalkan diri di atas butnya atau memperbanyakkan butnya, ulang-ulang di atas butnya, saban lagi rakas yang hana takasur bunuh dapat merusakkan akan marwah. Maka patutlah oleh tanyo menjaga diri, menghindar diri daripada mengerjakan perbuatan yang dapat merusakkan akan marwah. Andai pun dari sekira-kira alat hantuh bak tingkat harum, tapi dari sekira-kira dapat merusakkan marwah, lebih patut hukumnya itu
haram. Laginya lebih dan kurang ulun tuan lekemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jamaah sekalian, kemudian selesai dua buah poin yang telah disiapkan oleh panitia kepada Abi.